Kali ini sebuah cerita tentang cerita Abu Nawas mengajari 3 muridnya yang mempunyai kekurangan, yaitu ada yang buta, bisu, dan tuli. Sungguh cara dari si cerdik di luar dugaan. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu pagi yang lembut, ketika matahari baru saja menyentuhkan warna emasnya pada kubah-kubah Baghdad, sebuah kabar beredar seperti angin panas yang menerobos jendela para pedagang. Di antara lorong-lorong kota, orang-orang bergumam tentang sebuah perkara pelik yang membuat para pejabat mencurahkan 1000 kerut di dahinya. Konon, wali kota telah menerima aduan dari 3 keluarga terpandang yang memikul beban serupa. Masing-masing memiliki seorang anak yang tersandung takdir berbeda. Seorang tak dapat melihat walaupun cahaya menari di depan wajahnya. Seorang lagi tak dapat mendengar walaupun dentang lonceng masjid membelah udara. Seorang lagi tak mampu menuturkan sepatah kata pun, sekalipun pikirannya jernih bak permukaan sungai pada pagi hari. Mereka bertiga telah didatangkan guru 7 kali 7, namun tak seorang pun mampu mengajari mereka membaca atau menulis. Metode yang dipakai para guru seakan menguap begitu saja, tak sedikit pun melekat. Karena itu, pada pagi tersebut, wali kota melangkah menuju Balairung Khalifah dengan wajah yang mencerminkan keputusasaan dan harapan yang saling bertubrukan. Para pengawal membuka pintu, dan wali kota bersujud di hadapan sang khalifah. "Ampunilah daku, wahai pemelihara negeri," katanya. Suaranya bergetar macam tali busur yang baru dilepas. 3 keluarga bangsawan menagih janji kota untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak mereka. Namun segala guru telah gagal. Bila perkara ini tak diatasi, mereka mengancam mencemarkan nama pemerintahan. Khalifah mengusap janggutnya yang memanjang seperti riak sungai yang matang usia. "Siapa lagi yang belum kau datangkan?" Wali kota menunduk lebih dalam. Hanya 1 nama yang tersisa, namun menyebutnya saja bagi mengundang angin liar. Khalifah tersenyum samar. "Kutaruh firasat bahwa namanya ialah Abu Nawas." Wali kota diam, seolah nama itu menggeliat keluar menjadi kehebohan baru. Namun saat Khalifah menyebutnya, para penasihat saling pandang. Ada yang tersenyum, ada yang memutar bola mata, dan ada pula yang menunduk maklum, sebab Abu Nawas dikenal lihai mengubah kesulitan menjadi senda gurau yang menyadarkan. "Panggil ia," titah Khalifah. "Bila benar masalah ini setangguh itu, maka tak ada yang lebih tepat daripada orang yang tak pernah memakai jalan lurus untuk menyelesaikan persoalan." Maka, utusan segera dikirim ke rumah Abu Nawas di sudut kota yang sunyi. Di sana, Abu Nawas sedang menjahit sandal yang talinya putus sendiri, entah karena umur atau perjalanan jauh semalam. Ia menoleh ketika utusan datang. "Tuan Abu Nawas," ujar sang utusan, "wali kota memanggilmu demi urusan besar." Abu Nawas menutup gulungan benangnya, bangkit, lalu tersenyum jenaka. "Urusan besar biasanya berasal dari kepala yang pening. Mari kita ringankan." Ketika ia tiba di Balairung Khalifah, wali kota pun menyampaikan masalahnya secara panjang lebar. Abu Nawas mendengarkan tanpa potong bicara. Hanya sesekali mengangguk, seperti sedang menghitung bintang yang belum terbit. Akhirnya, wali kota menutup penjelasan dengan suara putus asa.
3 anak itu mustahil diajari membaca dan menulis. Namun keluarga mereka menuntut keajaiban. Apakah engkau sanggup? Abu Nawas menautkan kedua tangan di belakang punggung. Sanggup tidak sanggup bukan perkara. Namun manusia bukan pintu kayu yang bisa dibuka dengan kunci sama. Bila engkau memintaku ajarkan mereka dengan cara guru-guru sebelumnya, maka aku menolak sejak awal. Khalifah mencondongkan tubuh. Kalau begitu, bagaimana caramu? Caraku, ujar Abu Nawas, ialah mencari pintu yang tidak terlihat oleh guru lain. Pintu yang dibangun dari apa yang masih dimiliki murid, bukan dari apa yang hilang darinya. Balairung mendadak hening. Berapa lama yang kau butuhkan? Tanya Khalifah. 1 bulan, jawab Abu Nawas mantap. Namun, aku memerlukan kebebasan memilih tempat, waktu, dan cara. Tidak seorang pun boleh mencampurinya. Wali kota terkejut. 1 bulan? Guru-guru sebelumnya sudah menghabiskan bertahun-tahun tanpa hasil. Abu Nawas tersenyum seperti seseorang yang tengah menyembunyikan peta rahasia. Mereka terlalu sibuk mengajar. Aku akan mulai dengan memahami. Khalifah mengangguk perlahan seolah mengesahkan sesuatu yang sudah diramalkan hatinya. Baiklah, kuhalalkan caramu. Bila berhasil, Baghdad akan berhutang budi. Bila gagal, ia berhenti sejenak, matanya memicing nakal. Engkau akan kami tugaskan menjaga pintu istal kuda selama 3 bulan tanpa keluh kesah. Abu Nawas tertawa kecil. Hukuman yang wangi. Baiklah, aku terima. Dengan begitu, titah pun turun. Perintah ditulis dan disegel. Penduduk Baghdad ramai memperbincangkan keputusan itu sepanjang hari. Ada yang berkata Abu Nawas akan gagal memalukan. Ada yang berbisik, ia mungkin justru menemukan cara mustahil. Hari itu, ketika matahari mulai tenggelam dan bayang-bayang memanjang seperti kisah yang belum tuntas, Abu Nawas melangkah pulang. Namun, langkahnya bukan langkah orang yang memikul beban, melainkan langkah seseorang yang baru saja menemukan teka-teki yang layak ditaklukkan. Besok, gumamnya, aku akan mendatangi para muridku. Sebelum mengajar, aku harus belajar lebih dahulu. Dan malam itu, Baghdad pun terlelap, tak mengetahui betapa 3 jiwa dan 1 orang cerdik akan membuka petualangan yang menggetarkan kota sebulan kemudian. Pagi berikutnya turun dengan langkah pelan, seakan Baghdad sendiri ingin melihat apa yang bakal dikerjakan Abu Nawas. Jalan-jalan masih berembun ketika ia melilitkan sorban, mengambil tongkat kayu tua tempat ia biasa mencatat gagasan di tanah, lalu berangkat menuju rumah murid pertama. Rafiq, pemuda yang tak melihat. Rumah keluarga Rafiq berada di dekat pasar rempah, tempat aroma ketumbar dan cengkih berebut ruang. Abu Nawas mengetuk pintu, dan seorang lelaki paruh baya membukanya dengan wajah yang penuh kelelahan. "Engkau Abu Nawas yang dimaksudkan Khalifah?" tanya lelaki itu. "Aku hanyalah pengembara yang sedang menyamar sebagai guru," jawab Abu Nawas. Lelaki itu mengangguk, mempersilahkan masuk. Di tengah ruangan duduklah Rafiq, pemuda beralis tebal dengan wajah yang teduh. Matanya terpejam rapat, tetapi ia duduk tegak seperti sedang menunggu sesuatu yang hanya ia yang dapat mendengar wujudnya. Abu Nawas menghampiri, lalu duduk di lantai tanpa meminta kursi. "Rafiq," panggilnya lembut. Pemuda itu menoleh tepat ke arah suara. "Ya, Tuan Guru?" "Aku bukan guru," kata Abu Nawas. "Aku penanya yang sedang mencari jawaban. Katakan padaku, bagaimana caramu mengetahui bahwa aku telah duduk?" Rafiq menyembun tipis. "Udara di ruangan berubah. Tuan membawa bau luar dan lantai bergetar sedikit saat Tuan menurunkannya." Abu Nawas mengangguk. "Apakah engkau tahu bahwa para guru sebelumku selalu mengajarkan huruf sebagai bentuk?" "Ya," sahut Rafiq. "Mereka menggambar di tanganku, namun bentuk tak berbunyi.
Jawaban itu membuat Abu Nawas membatin seperti seseorang yang baru saja menemukan pintu kecil di dinding yang tampak rata. "Baik, Rofik," katanya. "Aku akan kembali esok pagi. Hari ini aku hanya ingin melihat caramu melihat." Ia bangkit, memberi salam, dan melanjutkan langkah ke rumah murid kedua. Yunus, pemuda yang tak mendengar. Rumah Yunus terletak di tepi gang sempit yang ramai dengan suara pintu dan langkah kaki. Namun bagi Yunus, dunia itu hening seperti kertas kosong yang belum disentuh tinta apapun. Ibunya menerima Abu Nawas dengan tegukan haru yang ia sembunyikan sekuat tenaga. Ia anak yang baik, namun dunia tak mau masuk ke telinganya. Abu Nawas hanya membungkuk singkat, lalu masuk. Yunus sedang memahat kayu, gerakannya rapi, ritmis, seperti seseorang yang sedang membaca alunan tak terdengar. Ketika Abu Nawas mendekat, Yunus tak menoleh. Namun begitu lantai bergetar sedikit oleh langkah Abu Nawas, pemuda itu berhenti memahat, menoleh cepat, dan memperhatikan tamunya dengan mata yang tajam. Abu Nawas mengangkat tangan, memberi salam tanpa suara. Yunus membalas dengan senyum kecil. Ia meletakkan pahatan kayunya, lalu duduk di hadapan Abu Nawas. "Bisakah engkau memahami perintah tanpa suara?" tanya Abu Nawas, pelan agar bibirnya bisa terbaca jelas. Yunus menunduk sebentar, lalu menjawab dengan gerakan tangan sederhana. Ibu Yunus menerjemahkan. Ia mengerti bila perintah itu memiliki gerak. Bila tak bergerak, ia tak tahu harus menebaknya dari mana. Abu Nawas memperhatikan jari-jari pemuda itu yang cekatan, kuat dan lentur. Jari-jari yang tampak seperti lebih paham bahasa dunia dibanding telinganya sendiri. "Aku paham." Ia berdiri perlahan. "Besok aku kembali. Aku belum selesai bertanya pada hatimu." Ia mengangguk dan keluar, lalu berjalan menuju murid ketiga. Salma, gadis yang tak bersuara. Rumah keluarga Salma berada di pinggiran kota, dekat ladang gandum yang sedang tumbuh muda. Pintu rumah dibuka oleh seorang perempuan tua yang wajahnya dipenuhi kecemasan yang telah lama bertengger. Salma berada di halaman belakang, bermain dengan tali yang ia ayunkan ke tanah, menciptakan pola-pola iseng yang ternyata jauh lebih rapi daripada isengnya orang kebanyakan. Ketika melihat Abu Nawas, ia berhenti, lalu memiringkan kepala, seolah menimbang-nimbang apakah tamu ini membawa badai atau kabar baik. Abu Nawas duduk di tanah, membuat lingkaran dengan jarinya di pasir. Salma melihat, lalu menambah garis kecil di tepi lingkaran itu. Abu Nawas menambah garis lain. Salma membalas lebih cepat, lebih lincah. Permainan tanpa suara itu berlangsung sebentar. Ketika Abu Nawas menghentikan jarinya, Salma mengangkat alis, bertanya tanpa suara, apa maksud berhentinya. "Engkau bertanya dengan mata," kata Abu Nawas pelan, "dan engkau menjawab dengan gerak. Itu sudah cukup bagiku untuk hari ini." Perempuan tua itu mendekat. "Tuan, apakah ia dapat diajari membaca?" "Semua yang dapat berpikir dapat belajar, asal kita mengajar dengan jalan yang tubuh mereka pahami." Ia bangkit, membersihkan pasir dari pakaiannya, dan memohon diri. Kembali ke rumah. Matahari condong ketika Abu Nawas pulang. Ia berjalan pelan, tenggelam dalam renungan. Rofik melihat dunia melalui tekanan dan perubahan udara. Yunus membaca gerak dan getaran. Salma menggunakan mata dan tubuh sebagai satu kalimat utuh. 3 pintu berbeda, namun ketiganya menuju rumah yang sama. Aku hanya perlu menemukan kuncinya. Baghdad sore itu terasa makmur oleh cahaya. Namun bagi Abu Nawas, cahaya itu bukan sekedar milik mata, telinga, atau suara. Cahaya itu milik rasa, sesuatu yang tak dapat dicuri dari siapapun. Pagi ketiga menyingsing dengan kelembutan yang membuat Baghdad seakan menahan napas. Abu Nawas bangun lebih awal dari biasa, menyiapkan 3 kantong kecil berisi benda-benda yang tampak tidak berhubungan satu sama lain. Kerikil halus, sehelai kain tipis, dan tali rame yang ringan. Ia memasukkan semuanya ke dalam sakunya, lalu melangkah menuju pertemuan yang tak lazim. Taman kota, Rafik, dan bahasa angin. Abu Nawas terlebih dahulu mengajak Rafik berjalan ke taman kota.
Pagi itu, dedaunan bergerak perlahan, seolah mengucapkan salam dunia pada mereka. "Rafiq," ujar Abu Nawas, "di tempat ini, katakan padaku apa yang kau rasakan." Rafiq mengulurkan tangan, menakar udara dengan telapak yang peka. "Ada angin dari kanan," katanya. "Ada langkah-langkah kecil di belakang kita, dan bau tanah basah, baru disiram sebelum fajar." "Bagus," kata Abu Nawas. Ia mengambil sehelai kain tipis dari sakunya dan mengibaskannya di udara di sisi kiri Rafiq. "Apa yang kau rasakan?" Rafiq tersenyum. "Kau menggerakkan kain. Udara bergerak lebih ringan daripada angin." "Ketahuilah," bisik Abu Nawas, "bahwa huruf kelak akan memiliki sifat seperti itu. Ada yang berat seperti angin gurun, ada yang ringan seperti hembusan kainmu ini. Bila engkau belajar mengenali sifatnya, engkau akan membaca tanpa mata." Rafiq terdiam, seolah sedang meraba sesuatu yang baru dalam pikirannya. Abu Nawas lalu mengajak pemuda itu berjalan memutari taman, membiarkan udara menjadi guru pertama. Pasar Baghdad, Yunus dan getaran dunia. Setelah mengantar Rafiq pulang, Abu Nawas menuju pasar dengan Yunus. Pasar Baghdad adalah lautan gerak. Tangan pedagang menawar, telapak kaki menghentakkan tanah, gentak unta berayun, semua bergerak seperti irama tersembunyi. Yunus mengikuti gerakan bibir Abu Nawas yang berbicara tanpa suara. "Perhatikan tanah." Yunus menunduk sedikit, meletakkan jari pada ubin pasar. Getaran pun datang. Langkah pejalan kaki, dorongan gerobak, bahkan gelegar tawa seorang pedagang gandum yang tubuhnya besar seperti tong penyimpanan. Abu Nawas mengeluarkan 3 kerikil dari kantongnya. Ia melimparkannya lembut, satu persatu, ke tanah. Yunus segera menyentuh lokasi jatuhnya, merasakan tiap getaran kecil. Lalu ia memberikan 3 isyarat tangan berbeda, seakan sedang memberi tanda pada ukuran tiap bunyi yang tak pernah masuk ke telinganya. Abu Nawas tersenyum senang. "Yunus, kelak huruf akan menjadi getaran kecil seperti kerikil itu. Kau tak perlu mendengarnya, cukup merasai denyutnya." Yunus mengangguk mantap, matanya menyala. Ia seakan telah menemukan pintu baru, pintu yang tak tersangkut pada keheningan yang membungkus pendengarannya. Tepi Sungai Tigris, Salma dan gerak yang berbicara. Setelah matahari naik tinggi, Abu Nawas mengunjungi Salma. Gadis itu menunggu di tepi sungai, duduk dengan lutut terlipat seperti siap berlari. Ketika ia melihat Abu Nawas, ia berdiri, menepuk kedua tangan, lalu menunjuk ke air. "Kau ingin aku melihat arusnya?" tanya Abu Nawas sambil menirukan gerakan bibir perlahan. Salma mengangguk, matanya berbinar. Di tepi sungai, air Tigris bergerak, terkadang lambat, terkadang mengejutkan. Salma mulai menggambar garis-garis angin di udara menggunakan tangan, menirukan arus air. Naik, turun, memutar. Abu Nawas mengeluarkan tali rami dari kantongnya. Ia menggantungnya di udara, membiarkan angin menggoyangkannya perlahan. Salma langsung mengikuti arah goyangan tali itu, membuat pola-pola kecil dengan jari. "Kelak huruf akan menjadi gerakan," ujar Abu Nawas perlahan, memastikan bibirnya bisa terbaca jelas. "Gerakan yang tubuhmu mengerti, tak perlu suara." Salma menyentuh tali itu, mengulang gerakannya dengan presisi luar biasa. Ia tersenyum, dan senyuman itu mengandung bahasa yang lebih hidup daripada kata-kata yang tak pernah keluar dari bibirnya. 3 murid, 3 metode. Hari itu Abu Nawas tidak mengajarkan huruf, tidak pula mengajarkan membaca atau menulis. Namun ia meletakkan dasar yang jauh lebih purba, cara memahami dunia sesuai indera yang masih dimiliki masing-masing murid. Saat ia kembali ke rumah sore hari, ia menyalakan lampu minyak kecil dan duduk termenung. "Huruf bukan bentuk," gumamnya. "Huruf adalah pengalaman. Bila pengalaman mereka berbeda, maka huruf pun harus mengambil wujud yang berbeda." Di luar sana langit Baghdad mulai memerah. Burung-burung terbang rendah, seolah memperhatikan pikiran Abu Nawas yang melayang. "Mulai besok," ucapnya, "kelas tak bertembok akan berubah menjadi pelajaran pertama." Dan malam pun turun, membawa janji baru untuk hari berikutnya.
Hari keempat datang dengan kecemerlangan yang membuat Baghdad serupa permadani emas terbentang. Bagi kebanyakan orang, itu hanya pagi biasa. Namun, bagi Abu Nawas, hari itu adalah pertemuan pertama antara 3 murid dan huruf-huruf yang belum pernah ada dalam kitab manapun. Ia memanggil mereka bertiga ke halaman sebuah rumah kosong di pinggir kota. Halaman itu luas, dindingnya tua, namun angin bebas masuk tanpa halangan. Abu Nawas memilih tempat itu dengan sengaja. Kelasnya harus tak bertembok, namun pertemuan hari itu memerlukan ruang yang dapat menyimpan rahasia. Rafiq datang dipandu ayahnya. Yunus tiba membawa potongan kayu yang selalu ia pahat. Salma muncul paling akhir, langkahnya ringan seperti sedang membiarkan tanah bercerita. Abu Nawas berdiri di tengah halaman. "Anak-anak," katanya, "hari ini kita tidak akan memandang huruf, tidak akan mendengarnya, dan tidak akan mengucapkannya, namun kalian akan merasakannya." Ia kemudian mengambil tongkatnya dan menggambar satu garis lurus di tanah. Garis sederhana, biasa, dan tak mengandung keajaiban apapun. Namun, bagi masing-masing murid, garis itu akan berubah menjadi huruf pertama dalam bahasa yang hanya mereka yang dapat menguasainya. Rafiq. Huruf berwujud tekanan. Abu Nawas mendekati Rafiq terlebih dahulu. Ia memegang tangan pemuda itu, lalu menuntunnya menyentuh garis tanah itu dengan ujung jari. "Rasakan," gumamnya. Rafiq mengusap garis itu. Teksturnya berbeda dari tanah yang tak tergaris, lebih padat, lebih dingin, lebih teratur. "Ini huruf pertama bagimu," kata Abu Nawas. "Bagaimana bentuknya?" tanya Rafiq. "Bentuk tak penting bagimu," jawab Abu Nawas. "Yang penting adalah tekanan. Garis lurus berarti tekanan memanjang yang tidak patah di tengahnya. Bila nanti aku mengubah tekanan, itu berarti huruf berbeda." Rafiq memutar telapak tangannya di atas garis itu, lalu mengulanginya tanpa ragu. Ia sudah menghafalnya dalam ingatan kulitnya. "Huruf pertama, tekanan lurus," bisik Rafiq. Abu Nawas mengangguk, sebuah senyum lintas lembut. Yunus, huruf berwujud getaran. Setelah itu, ia menghampiri Yunus. Ia mengambil sebongkah kayu tipis, lalu mengetukannya perlahan ke tanah dalam ritme lurus, satu ketukan panjang. Getarannya menjalar ke kaki Yunus. Ia menunduk, menyentuh tanah, dan mengikuti nada tak bersuara itu dengan mata terfokus. "Untukmu," kata Abu Nawas, "huruf pertama adalah getaran panjang, tanpa putus, tanpa jeda, getaran lurus." Yunus menyentuh kayu itu, lalu mengulang ketukan dengan presisi mengejutkan. Abu Nawas bahkan tidak perlu memberi contoh kedua kali. Pemuda itu menyusun pola getaran seperti seseorang menenun kain halus. Yunus memberi tanda dengan tangannya, bertanya apakah ia memahami benar. Abu Nawas mengangkat ibu jarinya. Benar, kelak huruf lain akan memiliki ritme berbeda. Salma, huruf berwujud gerak. Terakhir, Abu Nawas berlutut di hadapan Salma. Ia menggenggam tali rami yang kemarin dipakai di tepi sungai. Ia menggerakkannya lurus, tanpa belokan. Salma mengikutinya dengan tangan, mengulang gerakan itu. Kehalusan geraknya membuat benang seolah menggambar udara. "Untukmu," kata Abu Nawas dengan bibir yang bergerak jelas. "Huruf pertama adalah gerakan lurus, seperti arus sungai yang belum menemukan batu." Salma mengulanginya sekali lagi, lalu 2 kali, kemudian ia menunjukkan gerakan patah. Abu Nawas menggeleng. Gadis itu mengulang gerakan lurus. Abu Nawas mengangguk. Maka huruf pertama pun terpatri pada tubuhnya, bukan pada suara. 1 huruf, 3 dunia. Setelah ketiganya memahami huruf pertama, Abu Nawas kembali berdiri di tengah halaman. "Anak-anak," katanya, "1 huruf bisa lahir 3 kali. 1 untuk rasa, 1 untuk ritme, 1 untuk gerak, namun maknanya tetap satu." Ia menciptakan huruf kedua, sebuah garis patah. Bagi Rafiq, tekanan yang terputus. Bagi Yunus, 2 ketukan pendek.
Bagi Salma, 2 gerakan kecil, lalu huruf ketiga dan keempat. Hari itu baru 4 huruf yang ia ajarkan, namun pelajaran itu sudah cukup membuat halaman tua itu berdenyut oleh sesuatu yang baru, sebuah bahasa yang lahir bukan dari suara, bukan dari mata, bukan dari bibir, tetapi dari cara tubuh memandang dunia. Baghdad tak mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di luar halaman, Baghdad menjalani hari seperti biasa. Pedagang membuka kios, anak-anak berlarian, kuda-kuda minum di palungan. Tak seorang pun tahu bahwa di halaman sunyi itu, 3 murid yang dianggap mustahil dididik sedang mencetak huruf-huruf yang tak pernah dilihat dunia. Saat matahari mulai tenggelam, Abu Nawas duduk sendirian memandangi pekerjaan hari itu. 3 huruf pertama, gumamnya. Kelak mereka akan mampu membaca bukan hanya kata-kata, tetapi keadaan. Ia menatap segelangit yang berubah jingga. Namun jalan belum mulus, malam mendatang membawa ujian. Seakan langit mendengar firasat itu, angin berubah dingin, seolah Baghdad sedang menunggu kejutan yang akan mengguncang kota. Malam merambat turun dengan langkah yang nyaris tak bersuara. Baghdad terlelap perlahan, namun di atas kota menggantung kabar samar. Beberapa pejabat balai kota meragukan cara Abu Nawas yang dianggap terlalu aneh untuk membuahkan hasil. Keraguan itu berkembang menjadi kegelisahan, dan kegelisahan berubah menjadi rencana gelap. Pada malam kelima sejak pengajaran dimulai, wali kota didampingi 2 penasehat yang kesabarannya setipis lembar kertas tua, mengutus seorang pengawas rahasia untuk memeriksa kemajuan murid-murid Abu Nawas. Mereka ingin tahu apakah pelajaran itu benar-benar menghasilkan sesuatu atau hanya tipu muslihat cerdik seperti cerita-cerita lama tentang kelicikan Abu Nawas. Namun mereka melakukan itu tanpa memberitahu si guru. Rumah sunyi Rafiq, tekanan dalam gelap. Rafiq sedang duduk di ruang kecilnya, menelusuri permukaan tanah yang ia buat unggun kecil di atasnya. Ia berlatih 4 huruf dalam bentuk tekanan. Lurus, patah, melengkung, pendek. Setiap tekanan ia ulangi dengan telapak tangan, seolah menyulam benang yang tak terlihat. Tiba-tiba, pintu diketuk kasar. Seorang laki-laki berwajah kaku masuk, membawa lampu minyak yang gemetar nyalanya. "Aku datang untuk melihat apa yang kau pelajari," katanya. Rafiq mengangguk. Pengawas itu mengambil tongkat, menggambar sesuatu di tanah tanpa berkata apa-apa. Garis itu tidak rapi, seakan sengaja dibikin membingungkan. "Sebutkan huruf ini." Rafiq menyentuh garis itu perlahan, dahi pengawas sedikit terangkat sebab pemuda itu tak ragu. Jarinya bergerak menelusur patahan yang jelas, jeda kecil di tengahnya. "Huruf kedua," jawab Rafiq mantap. Tekanan terputus. Wajah pengawas mengeras. Ia menghapus garis itu, lalu menggambar yang lain, kali ini bentuk campuran antara lurus dan patah. Rafiq menyentuhnya, mengerenyit, lalu menjawab, "Itu bukan huruf apapun yang diajarkan guruku." Pengawas menahan desis jengkel, karena jawaban itu justru membuktikan ketelitian Rafiq. Ia pergi dengan kesal yang tak bisa ia ramali. Tenda kayu Yunus, getaran yang menjawat. Yunus duduk bersila di lantai kayu rumahnya, memejamkan mata sambil mengetuk papan dengan potongan kayu kecil. Getaran itu ritmis, panjang, pendek, melengkung, berhenti. Itu cara ia menghafal huruf-huruf yang diciptakan Abu Nawas untuknya. Pengawas datang diam-diam, lalu mengetuk papan keras sekali. Yunus terkejut, namun akhirnya menyentuh lantai dan mencoba memahami pola getaran aneh itu. Tanpa basa-basi, pengawas mengetuk 2 kali pendek. Yunus menjawab dengan isyarat tangan, huruf kedua. Pengawas kemudian mengetuk panjang, lalu menambahkan ketukan pendek setelah jeda. Pola itu tidak diajarkan oleh Abu Nawas. Yunus menyentuh lantai, menggeleng, mengangkat 2 jarinya, lalu menaruh telapak tangan di dada. Ibunya menerjemahkan. Ia mengatakan bahwa pola itu tidak ada dalam huruf-huruf gurunya. Ia hanya mengenali apa yang pernah diajarkan. Pengawas pergi dalam geram.
Tetapi geram itu bercampur kecemasan. Di ladang gandum, gerakan yang jujur. Salma sedang melatih huruf dengan tali rami yang dibentangkan dari tiang kecil ke tiang lain. Ia bergerak, menggulung, memutar, menekuk, semua mengikuti pelajaran Abu Nawas. Gerakan itu lembut, seakan ia sedang menuliskan air. Pengawas mendekat tanpa suara. Ia mengambil tali itu, menggoyangkannya cepat tanpa pola. Salma berhenti, memperhatikan, lalu menatap pengawas seperti sedang diminta memecahkan teka-teki buruk. Pengawas kemudian menggerakkan tali lurus. Salma mengangguk mantap. Huruf pertama. Lalu pengawas menggerakkannya patah. Salma mengejutkannya dengan gerakan tangan tajam. Huruf kedua. Pengawas mencoba pola yang tak diajarkan. Salma menatapnya lama, lalu memutar tali kembali ke pola lurus, menunjukkan bahwa pola tadi bukan huruf. Pengawas tak berkata apa-apa. Ia hanya berlalu pergi, sambil membawa kecemasan yang lebih berat daripada saat ia datang. Laporan tengah malam. 3 pengawas itu kembali ke balai kota yang menanti sambil menepuk meja dengan gugup. "Bagaimana hasilnya?" tanya wali kota. Salah satu pengawas menjawab, "Anak-anak itu, mereka sungguh belajar." "Tidak mungkin," seru penasihat pertama. Pengawas kedua mengerutkan wajah. "Kami telah menguji, dan mereka mengenali pola huruf yang diajarkan, bahkan menolak pola yang tidak ada." Suasana balairung kecil itu menjadi tegang. Lampu minyak bergoyang, memantulkan bayang-bayang seperti rahasia yang belum ingin dibuka. Seorang penasihat berdeham pahit. Atau barangkali Abu Nawas menyusun sandiwara. Ia mungkin memberitahu mereka agar menjawab beberapa pola dan menolak pola lain. Ini bisa jadi siasat. Wali kota menatap mereka satu persatu. "Jadi, kita ragu atau kita takut?" Tak seorang pun menjawab. "Baik," kata wali kota akhirnya. "Kita beri waktu seminggu lagi. Namun bersiaplah. Jika Abu Nawas bermain-main, kita ungkap kedoknya. Bila tidak, dunia akan mengetahui bahwa ia benar-benar mampu." Para pengawas mengangguk. Lalu satu persatu mereka bubar, meninggalkan balairung dalam aroma cemas. Abu Nawas menyadari. Sementara itu di rumah tuanya yang sederhana, Abu Nawas duduk di depan lampu minyak yang redup. Ia memandangi bayangan kota di kejauhan. Angin berubah. Gumamnya seolah berbicara kepada malam. Ada pengintaian di udara. Meski tak diberitahu, ia dapat merasakan. Keheningan Baghdad malam itu bukan keheningan biasa. Ia mengenal rasa curiga seperti ia mengenal bau kopi tua. Muridku diuji, dan ini baru permulaan. Ia menutup lampu minyak perlahan, dan malam pun kembali memeluk kota. Hari-hari berikutnya bergulir seperti roda pedati yang enggan berhenti. 3 murid Abu Nawas semakin mahir mengenali huruf-huruf rasa, ritme, dan gerak. Namun justru ketika keberhasilan mulai tampak, bayangan gelap menyelinap dalam rencana orang-orang yang tak senang melihat Abu Nawas menjadi bahan pujian halayak. Ada pejabat yang tak rela nama Abu Nawas dipuji khalifah. Ada penasihat yang pernah dipermalukan olehnya. Ada pula orang yang sekadar takut bila metode sang penyair itu berhasil, maka guru-guru resmi akan tampak bodoh. Mereka berkumpul dalam ruangan gelap balai kota, merancang sesuatu yang jauh lebih kotor daripada sekadar ujian rahasia. "Bila kita ingin menjatuhkannya," kata salah satu dari mereka, "kita harus memutuskan aliran pengetahuannya. Rusak metodenya, maka murid-murid itu akan kembali seperti semula." Dan malam itu, rencana pun ditetapkan. Pagi pertama, kekacauan dimulai ketika Salma tiba di halaman latihan. Pohon-pohon bergetar pelan ditiup angin pagi, seolah ingin memberi peringatan. Namun tali rami yang biasanya tergantung lembut telah diputus orang, ujungnya berserak di tanah seperti ular mati. Salma menatapnya lama. Ia mencoba mengikatnya kembali, namun tali itu sudah rusak. Kelembutannya hilang, teksturnya berubah. Ketika Abu Nawas datang, ia melihat Salma berdiri dengan tatapan yang ia kenal. Tatapan seseorang yang tengah bertanya tanpa suara, namun dalam. "Tenang," kata Abu Nawas sambil menggerakkan bibir jelas.
Tali putus bukan berarti huruf hilang. Ia mencari ranting panjang yang lentur, mengayunkannya, menciptakan gerakan lurus, patah, melengkung. Salma langsung mengikuti, seolah ranting itu adalah guru baru. "Kau tidak butuh tali," kata Abu Nawas lembut. "Gerak lahir dari tubuhmu, bukan dari benda." Salma mengangguk, dan ranting itu menjadi pena pertama yang tak bisa dirusak siapapun. Di rumah Rofik, gangguan lain terjadi. Tanah latihan yang biasa ia gunakan telah diacak seseorang pada malam hari. Tekanan-tekanan huruf yang ia susun setiap sore hilang tak berbekas. Rofik meraba tanah itu, merasakan kekacauan yang tak membentuk pola apapun. Ayahnya murka. "Siapa yang berani melakukan ini?" serunya. Namun Abu Nawas hanya berjongkok, menggenggam segenggam tanah, menekannya dengan telapak tangan hingga membentuk garis kecil. "Rofik, huruf ada di tanganmu, bukan di tanah. Ketika tanganmu tahu, tanah tak bisa menghapus ingatan itu." Rofik menyentuh garis baru itu dan senyumnya kembali muncul. Ujian bagi Yunus lebih licik. Seseorang memukul lantai kayu rumahnya hingga retak kecil terbentuk di bawah permukaan. Getarannya menjadi kacau. Gelombang panjang menjadi pendek dan pendek menjadi tak jelas. Yunus berlatih, namun lantai tak lagi jujur. Ketika Abu Nawas datang, ia mengetuk lantai sekali. Yunus meringis, getarannya tak sesuai. "Lantai ini sudah tidak bisa dipercaya," kata Abu Nawas setelah memeriksa dengan telapak tangan. Ia lalu mengambil papan kayu lain yang disandarkan di sudut rumah, lalu meletakkannya di atas lantai retak. Ia mengetuknya, getaran kembali stabil. Yunus tersenyum lega. "Huruf bukan lantai," kata Abu Nawas. "Huruf adalah ritme. Selama ritmemu hidup, huruf tak bisa dicuri." Meski Abu Nawas berhasil memperbaiki keadaan murid-muridnya, para pejabat yang iri tidak tinggal diam. Mereka menulis laporan palsu kepada wali kota. Isinya pendek namun getir. Metode Abu Nawas adalah tipuan belaka. Murid-murid kembali tidak mampu. Huruf-hurufnya hanyalah permainan aneh, tidak ada kemajuan. Wali kota membaca laporan itu sambil mengerutkan dahi. Ia ingin percaya pada Abu Nawas, namun desakan para penasehat membuatnya goyah. "Kita percepat hari ujian," katanya akhirnya. Para penasehat saling pandang puas. Di rumahnya, Abu Nawas duduk di bawah cahaya lampu minyak yang mengecil. Murid-muridnya telah pulang. Pelajaran hari itu berat, namun mereka tidak goyah. Lalu tanpa mengetuk, tetangga tua yang tinggal di ujung gang masuk sambil menutup pintu rapat. "Tuan Abu," katanya sambil berbisik, "aku melihat 3 orang datang malam tadi ke rumah muridmu. Mereka bukan orang baik." Abu Nawas menatap tetangga itu dengan mata yang tidak terkejut. Ia hanya menarik napas panjang. "Begitu rupanya." "Apakah engkau takut?" tanya tetangga itu. Abu Nawas tersenyum tipis. "Takut bukan barang yang harus kusimpan. Banyak orang meminjamnya, tapi aku tidak." Ia berdiri, mengambil tongkatnya, dan menatap dinding seakan menembus masa depan. "Besok adalah hari penentuan. Yang dipertaruhkan bukan aku, tetapi 3 anak yang sudah berusaha sekuat waktu." Ia menutup lampu minyak. Malam turun penuh kecemasan, dan Baghdad tidak tahu bahwa esok hari akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya di kota itu. Fajar merayap masuk ke Baghdad seperti helaian kain halus. Kota belum sepenuhnya terbangun, namun riuh tanda tanya sudah berkumpul di balai kota. Kabar yang beredar sejak malam sebelumnya membuat orang berdatangan. Hari ini Abu Nawas diuji halayak. Katanya 3 muridnya akan membuktikan hal mustahil. Wali kota duduk di kursi tinggi, wajahnya tegang, namun mencoba tampak tegar. Para penasihat berdiri di belakangnya, menunggu kegagalan. Para pejabat yang iri duduk di sudut berharap ada kekacauan. Semua bersiap melihat Abu Nawas jatuh dari nama baiknya. Namun, pintu besar balai kota terbuka dan masuklah 3 murid itu bersama guru mereka. Rafik melangkah dengan pasti. Yunus membawa papan kayu kecil yang diberikan Abu Nawas. Salma berjalan pelan sambil menggenggam ranting lentur. Abu Nawas memasuki ruangan tanpa kegugupan, seolah ia berjalan di pasar pagi, bukan di hadapan penghakiman. Ujian dimulai. Penasihat pertama maju dengan senyum penuh racun.
Kami ingin membuktikan bahwa metode Anda bohong semata. Bila benar ketiga murid ini belajar huruf, tunjukkan ini. Ia menggambar huruf pertama di atas tanah dengan tongkat. Kami akan menutup mata Rafiq, katanya. Namun Abu Nawas mengangkat tangan. Tidak perlu ditutup, ucapnya halus. Ia memang tak dapat melihat. Suara gumaman memenuhi balai. Abu Nawas mendekat, memberi isyarat, dan Rafiq menelusuri garis huruf itu dengan tangan. Rafiq mengangguk. Lalu ia mengetuk tanah 2 kali, seperti pesan yang dibentuk dari kebiasaan baru mereka. Abu Nawas menerjemahkan. Ia berkata, itu huruf pertama. Keriuhan memenuhi ruangan. Sebagian wajah berubah kecut. Ujian kedua, Yunus. Penasihat kedua maju sambil mengelengkan kepala. Kemungkinan pertama hanya kebetulan. Ia mengetuk lantai, panjang, pendek, panjang. Yunus berdiri, menaruh papan kayu kecilnya, dan menempelkan telapak tangan dengan konsentrasi jernih. Ia menyentuh 3 kali ke dada. Abu Nawas pun berkata, ia menyebut itu huruf ketiga. Penasihat itu memukul meja. Tidak mungkin ia mengerti ketukanku. Getaran, jawab Abu Nawas. Itulah tinta yang ia pakai. Orang-orang mulai berbisik, ketidakpercayaan berubah menjadi kagum. Ujian ketiga, Salma. Pejabat iri yang merusak tali rami malam itu maju dengan gelisah. Kami ingin melihat apakah gadis ini bisa mengenali huruf yang digerakkan. Kami tahu talinya telah rusak. Salma menatap lantai dengan tenang. Trotoar balai kota adalah permukaan keras yang membuat gerakan tampak kasar, tetapi ia tetap berani. Pejabat itu mengayunkan tongkat dengan gerakan patah. Salma memejamkan mata dan menggerakkan tangan membentuk gerakan patah yang lebih tepat, kemudian menundukkan buku dengan isyarat tegas, huruf kedua. Wali kota berdiri, tetapi tali mereka telah dirusak. Bagaimana ia bisa mengerti gerakan dengan benar? Abu Nawas melangkah maju. Karena huruf bukan benda, huruf adalah pergerakan ingatan. Kesaksian yang membungkam fitnah. Seorang tua dari antara penonton berdiri. Aku melihat seseorang merusak tali gadis itu semalam, serunya. Yang lain ikut bersuara. Aku mendengar lantai Yunis ditumbuk orang tak dikenal. Tanah Rafiq pun diacak. Kegaduhan berubah menjadi amarah. Para penasihat saling pandang, sementara pejabat yang iri mulai pucat. Wali kota memukul mejanya. Kalian ingin menjatuhkan guru ini dengan cara rendah? Penasihat pertama tergagap. Kami hanya ingin memastikan. Cukup. Wali kota berdiri. 3 murid ini telah membuktikan lebih dari semua laporannya. Kejujuran mereka lebih teguh daripada fitnah kalian. Ia berbalik pada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau telah mengajarkan huruf kepada mereka dengan cara yang tidak pernah kami sangka. Maka hari ini aku putuskan, engkau diangkat menjadi guru kehormatan kota Baghdad. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Salma menunduk haru. Rafiq mengusap sudut matanya. Yunus menggenggam papan kayunya dengan bangga. Penutup yang ditinggalkan waktu. Abu Nawas menatap ketiga muridnya seakan melihat masa depan yang panjang. Hari ini, katanya, lembut, kalian telah membuktikan sesuatu yang lebih besar daripada huruf. Mereka menatapnya penuh tanya. Kalian membuktikan bahwa kekurangan bukan penghalang, dan bahwa fitnah hanya kuat bila hati kita goyah. Ia menepuk bahu ketiganya. Teruslah belajar, karena pengetahuan bukan milik mata, telinga, ataupun lidah. Ia milik jiwa yang berani. Dan saat mereka keluar dari balai kota, cahaya pagi menyambut mereka seperti lembar baru yang belum ditulisi. Di Baghdad, kisah itu menetap, beredar dari bibir ke bibir, menjadi legenda yang tak lekang selama kota itu berdiri.